apapun yang kita lakukan saat ini itu tujuannya bukan untuk merubah anak, tapi memang semata-mata ini perintah Allah, Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus dan susah. Ustaz, kalau anak kecil ini kan di bawah 5 tahun diberikan gadget, dia kan belum dihukumi dosa, Ustaz ya? Ini gimana nih? Bener gak sih, Ustaz? Baik, dalam Islam itu ada 3 marahil atau 3 tahapan dalam masalah usia. Ini dia Elva Talk. Let's talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, Sobat Elva Talk, jumpa kembali bersama saya Nizar Sufi dalam program ini. Dan kita ada di satu momen yang saat ini serba dimudahkan. Dan kemudahan ini ternyata bisa membawa 2 arah, yakni arah kebaikan dan bisa jadi arah keburukan. Nah, oleh karena itu kita harus punya benteng atau filter ketika menggunakan salah satu prasarana yang saat ini kita hampir nggak bisa lepas. Tidak lain tidak bukan adalah gadget ya. Siapa sih di antara kita yang sampai saat ini mungkin nggak punya gadget? Bahkan anak TK atau taman kanak-kanak usia di bawah 5 tahun itu sudah pandai mengoperasikan handphone atau gadget. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah punya laptop, sudah punya iPad atau tablet, sehingga kita menjumpai mereka membawa gadget itu bukan hal yang wow lagi. Bahkan gadget sekarang bukan satu parameter yang menunjukkan bahwa seseorang ini adalah dari kalangan menengah ke atas. Bahkan dari kalangan menengah ke bawah pun hampir semuanya memiliki gadget. Nah, kita akan coba bedah ya. Karena saat ini banyak ternyata anak kecil yang justru kehilangan momen tumbuh kembangnya bersama dengan orang tua karena keasikan mereka diberi fasilitas gadget. Kita akan coba tinjau bagaimana sebenarnya syariat Islam memandang penggunaan gadget ini. Sudah hadir di studio Elva Talk di kesempatan kali ini Ustadz Nur Fakih, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahlan bikum Ustadz. Alhamdulillah sehat Ustadz. Lama kita nggak DM-an ya. Alhamdulillah lama. Tapi masih saling follow Ustadz ya? Sebentar saya cek dulu. Masya Allah. Ustadz ternyata juga main gadget ya? Gadget. Punya akun? Punya akun. Oke. Tapi saya lihat Ustadz sudah mulai intens ya. Dari awal dulu followernya berapa sampai sekarang? Sekarang followernya masih 4.000. Masya Allah. Tapi kan berarti ada keseriusan atau mungkin intensitas untuk fokus ke media sosial. Ada rencana ke sana insya Allah. Nunggu ada yang mau untuk bantu aja. Endorse gitu ya. Barakallahu fikum. Ustadz, kita lihat fenomena sekarang ini entah kita memandangnya itu satu hal yang unik, satu hal yang kacau, atau satu hal yang sebenarnya ini kemajuan peradaban Islam, Ustadz. Antum melihat fenomena penggunaan gadget di kalangan orang tua dan juga anak-anak saat ini secara global itu seperti apa, Ustadz? Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita tahu Rasul SAW juga pernah mengatakan bahwasanya beliau bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian tuh lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Dan gadget ini termasuk di antara salah satu urusan dunia kita. Dan hal tersebut sebenarnya pada asalnya tidak ada kaitannya dengan bagaimana kondisi agama kita dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak ada korelasi. Tidak ada korelasi, secara langsung tidak ada. Tapi mau tidak mau, setiap hal di dunia ini juga punya sisi positif dan juga sisi negatif. Kita dimudahkan dengan adanya kendaraan misalnya, ya kendaraan bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan. Begitupun dengan gadget yang ada di tangan-tangan kita. Dan apalagi kalau kita lihat di anak-anak kaum muslimin, ada di antara mereka yang menggunakan gadget sebagai wasilah untuk setoran hafal Al-Quran misalnya. Atau ada di antara mereka yang mohon maaf masih kecil-kecil juga teriak-teriak kata-kata kotor, main game ML, nirunya juga dari gadget ya. Betul sekali. Dan itu semua berasal dari gadget. Artinya gadget atau urusan dunia ini semuanya memiliki 2 mata pisau ya. Satu ya bisa berakibat positif bagi kita, satunya negatif bagi kita. Dan kita nggak tahu, itu terserah ke masing-masing individu ya. Kadang ada individu yang dengan porsi yang sama atau dengan gadget yang sama bisa memberikan dampak positif, yang satunya memberikan dampak negatif. Itu berarti mungkin kan kembali kepada si manusianya, Ustaz. Betul. Dan Sobat Elva Talk, kita tahu bahwa saat ini bukan hanya di dakwah, pelajaran umum pun sekarang ya Ustaz ya. Bahkan ini sudah mulai viral dan marak digunakan semenjak zaman pandemi sampai sekarang penggunaan media sosial itu semakin banyak ya. Kalau dulu mungkin
zaman masih ada cuman Friendster ya, satu ya. Sayangnya sedikit. Sekarang udah Masya Allah banyak banget ya. Betul. Dan bahkan fitur-fitur seperti di WhatsApp pun sekarang sudah mulai banyak seperti itu ya. Dan Ustadz, mirisnya seperti ini. Kita tahu bahwa tadi ternyata tergantung pada pribadi masing-masing. Kemudian stigma dasar Ustadz yang harus dimiliki oleh seorang muslim ketika diberikan amanah gadget Ustadz. Ini harusnya kita tuh gimana sih Ustadz? Ada sebuah prinsip yang mungkin saya pegang ya dalam setiap urusan dunia itu. Yang pertama, dalam semua hal terkait dunia itu selalu ada yang harus kita bayar. Jadi ketika kita menggunakan sesuatu harus ada sesuatu yang kita bayar. Ya seolah gratis, misalnya kita punya gadget kita sendiri, yang beli kuota juga kita sendiri. Betul. Tapi akan selalu ada yang kita bayar. Entah itu yang pertama misalnya kita lupa dengan sekitar kita, entah kita lupa dengan waktu untuk beribadah, entah kita semakin malas untuk melakukan kegiatan di luar, selalu ada yang harus kita bayar. Dan itu prinsip yang Anda pegang. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang muslim kita juga harus tahu bahwasanya gadget ini harus berada di bawah kendali kita, bukan mereka yang mengendalikan kita. Jadi bukan gadget yang mengendalikan diri kita. Jangan kebalik Ustaz ya. Betul. Kalau sampai kebalik ya akibatnya akan fatal sekali. Sebagaimana pisau kalau di tangan seorang chef ya jadinya masakan enak. Tapi kalau di tangan seorang pembunuh ya itu bisa jadi senjata mematikan. Jadi gadget ini kembali lagi, apakah kita ini bisa manfaatkan dengan baik atau justru kita dimanfaatkan dengan keberadaan gadget ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ingat satu prinsip yang Rasulullah SAW sering mengingatkan kepada kita. Beliau mengingatkan nikmatani maghbunun fihima katsirun minas. Ada dua nikmat yang seringkali manusia lalai dengannya. Yang pertama nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Manusia itu kalau sudah punya kekuatan, sudah punya terus kemudian harta, lalu kemudian punya waktu luang, maka potensi berbuat maksiat akan semakin banyak. Nah kalau orang main gadget itu kan biasanya ketika nganggur ya, jadi tidak punya scroll gitu scroll, itu kan biasanya ngabisin waktu malam, itu kan karena punya waktu luang banyak, merasa punya waktu luang banyak. Kuota juga ada. Betul. Akhirnya kalau sampai dia dikendalikan dengan hal tersebut, ndak sadar dengan waktu yang dia buang secara percuma, ya akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Oke. Berarti prinsip dasar yang harus kita miliki adalah kita harus punya batasan sebagai seorang muslim. Oke. Dan ternyata batasan ini bukan untuk mengkerdilkan pola pikir dan pemahaman kita, justru untuk menyelamatkan kita sendiri Ustaz ya. Betul. Dan kita juga nggak memungkiri ada dampak positif yang lainnya. Ada gadget nih. Termasuk untuk anak-anak juga banyak dampak positif. Yang kita tahu di beberapa penelitian juga disebutkan bahwasanya dengan keberadaan gadget ini anak bisa lebih adaptif dibandingkan ketika tidak ada gadget. Yang kita tahu anak misalnya kalau ada gadget mereka bisa belajar banyak hal. Betul. Mereka bisa melihat tontonan yang bermanfaat dan lain sebagainya. Ini dampak positif yang nggak bisa kita ingkari. Tapi juga dampak negatifnya juga banyak sekali. Dan itu juga harus kita akui bahwasanya ketika anak bermain gadget seperti berita-berita yang sering kita dengar, ada anak mohon maaf yang sampai terkena gangguan kejiwaan gara-gara keseringan main gadget. Terus kemudian interaksi dia dengan orang-orang sekitarnya semakin berkurang, hanya terpaku pada gadget sampai bahkan ketika gadgetnya dihilangkan dari tangannya dia tetap scroll-scroll seperti ini. Jadi gerakannya demikian. Jadi ada dampak negatif dan juga ada dampak positif yang harus kita cermati ketika pakai gadget tadi. Betul. Bahkan fatalnya nih Sobat Al-Fatalk sampai ada yang mohon maaf ya speech delay karena memang dia itu interaksi sosialnya berkurang banget Ustaz ya. Betul. Malah banyak belajar dan menirukan kata-kata yang ada di gadget itu sendiri. Ustaz, kalau anak kecil ini kan di bawah 5 tahun diberikan gadget, dia kan belum dihukumin dosa Ustaz ya. Ini gimana nih? Bener gak sih Ustaz? Baik, dalam Islam itu ada 3 marahil atau 3 tahapan dalam masalah usia. Yang pertama adalah tahapan sebelum usia tamyiz. Ini mulai dari lahir sampai usia 7 tahunan kata para ulama. Yang kedua ketika masuk usia tamyiz sekitar 7 sampai masuk usia balik. Sampai 10 tahun. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ini berlaku laki-laki untuk perempuan. Lalu kemudian usia mendekati balik mulai dari usia 10 sampai 14. Dan ketika usia masih belum masuk usia tamyiz ini, yaitu 0 sampai sekitar 7 tahun, anak itu secara, kalau nggak salah di bukunya Charles Manson itu disebutkan bahwa anak itu harusnya dicekoki. Jadi kalau pengen nanamin nilai kebaikan atau keburukan justru di usia-usia itu, dan Islam juga membenarkan itu. Jadi ketika anak belum sampai bisa melafalkan satu kalimat yang baik sendiri, kalimat thayyibah kan sebagai orang tua wajib untuk mentalkin. Itu kewajibannya. Maka kita harus
kita harus ingat ketika anak ngelihat gadget lebih banyak dibandingkan ketika mereka nyimak misalnya bacaan Al-Quran orang tuanya, nyimak perkataan baik orang tuanya, yang mereka terima, yang mereka keluarkan adalah yang input yang masuk kepada mereka, karena mereka dicekoki tadi. Karena usia 0 sampai 7 tahun ini usia dicekokin. Mau ndak mau ya harus dicekokin. Anak ndak bisa nentukan ini baik ini buruk, ndak bisa. Yang mereka bisanya nerima sesuatu, keluarkan sesuatu lagi, menerima sesuatu, keluarkan sesuatu lagi. Nah, jadi kalau misalnya tadi pertanyaan apa? Usia masih kecil, TK seperti itu udah dikenain hukuman dosa. Apakah kena hukuman dosa? Kalau dosanya enggak. Jadi kalau usia sebelum masuk usia balik itu enggak dikenai dosa. Karena kan Rasul pernah mengatakan ada 3 kondisi di mana seorang itu kesalahannya diabaikan oleh Allah. Yaitu diantaranya adalah dosanya anak-anak hatta yahtalim sampai mereka masuk usia balik. Jadi ketika mereka berbuat dosa enggak dianggap sebagai sebuah perbuatan dosa. Tapi perlu diingat kita sebagai orang tua yang kena dosa. Kalau mereka dibiarkan ngasih gadget, terus kita enggak ngontrol apa yang mereka lihat, terus kemudian kita ndak ngontrol apa yang mereka tonton, ya ketika mereka melakukan hal yang buruk, orang tuanya juga kena dosanya di hadapan Allah. Itu yang paling berat. Kadang orang tuanya kan abai kan. Ya tadi seperti perkataan di awal ya, bahwa saya tuh mengatakan ada banyak anak atau banyak orang tua yang pengen anaknya diem. Yang pengen anaknya diem, akhirnya dengan cara yus tak kasih gadget ya. Terus kemudian tak kasih tontonan YouTube, kamu diem aja daripada ganggu bapak kerja, daripada ganggu ibu kerja. Jadi mending nonton gadget. Nah, padahal diamnya anak-anak di usia-usia tadi dengan cekokan gadget itu justru menjadikan kita repot nanti di usia dewasa. Karena mereka cuma bisa nerima, nanti output yang bakal keluar ya akan kita lihat bagaimana di usia dewasa mereka. Boleh jadi ada di antara mereka yang keluarnya ndak di usia anak-anaknya, mungkin keluarnya nanti, nyontohnya nanti. Kan sekarang banyak anak yang melakukan kesalahan kayak kemarin saya baca itu ada anak kelas 4 SD ya, kelas 4 SD itu ngebully temennya dengan cara ngasih makan roti diisi tusuk gigi, disuruh makan. Dan temennya ya namanya juga anak. Dari mana mereka tahu tentang masalah membuli ini kalau nggak dari gadget itu? Subhanallah. Jadi ya mereka tahunya ini seolah mereka anggap sebagai ini sebuah hal normal ya. Kalau di kartun-kartun, kalau di anime kan ini bakal balik lagi, terus kalau ketabrak ndak luka, tapi kalau di kenyataan ya efeknya buruk sekali. Oke, balik lagi ke pertanyaan tadi Ustaz, bahwa memang ternyata anak umur 7 ke bawah ini masih tidak dihukumi dosa. Tidak dihukumi dosa. Nah, kemudian tadi sekarang saya tidak mengatakan semuanya ya Sobat Al-Fataq, bahwa memang kebanyakan atau mungkin sebagian besar orang tua ini memberikan gadget kepada anak-anaknya ini dengan tujuan-tujuan tertentu. Tadi ada yang edukasi, ada juga bikin anaknya diam, dan bahkan mohon maaf kita juga jumpai beberapa ketika mengajak anaknya ke kajian juga Ustaz ya, ini aja yang diberi handphone biar anaknya itu nggak ganggu gitu, seperti itu. Nah kemudian Ustaz balik kepada pertanggungjawaban tadi Ustaz ya. Orang tua di sini Ustaz ya, ketika dia mungkin sudah memahami atau mungkin belajar tentang agama, anak ini kan tumbuhnya nggak 2 kali Ustaz ya, dalam artian sekali. Jadi kan ada golden age juga ya, usia-usia emas yang memang tadi antum sampaikan bahwa ternyata efeknya mungkin nggak sekarang tapi ke depan seperti itu. Nah orang tua Ustaz yang ingin anaknya menjadi generasi yang baik dari sudut pandang Islam, dengan tantangan hadirnya kemudahan gadget itu harusnya bagaimana Ustaz? Mereka menghindarkan gadget itu secara keseluruhan atau apa sih yang bisa kita ikhtiarkan? Yang pertama tentu kita ingat satu kunci yang ini menjadi kunci di semua permasalahannya, yaitu kunci ketakwaan. Maksudnya bekal ketakwaan itu harus baik bagi orang tuanya maupun bagi anak-anak mereka. Baik ketika mereka melakukan satu hal tertentu atau ketika mereka didik anak, kunci ketakwaan ini harus. Jadi orang kalau tanpa kunci ketakwaan ini, tanpa bekal ketakwaan, mustahil apa yang mereka lakukan bakal benar. Itu tidak mungkin. Jadi ketika berinteraksi dengan orang, muamalah dengan orang, terus didik anak mereka, ya harus berbekal ketakwaan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua itu butuh kesabaran untuk didik anak. Bukan hanya ketika sebulan 2 bulan anak habis lahir, terus kemudian langsung pinter gitu ya, langsung dapat hasil efek yang kita usahakan, tidak mungkin. Bahkan butuh usaha yang bertahun-tahun. Bahkan ada di antara para nabi juga
mereka didik anak sudah mulai dari kecil sampai usia dewasa, ternyata usia dewasa mereka ingkar kepada Allah, ada beberapa di antara mereka. Dan ini kita nggak mungkin. Artinya apa? Artinya ya semuanya hidayah ini bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan usaha kita untuk menyadarkan atau menjadi jalan hidayah bagi anak itu harus berlangsung seumur hidup mereka. Rasulullah tuh ketika negur seperti Fatimah anaknya, ketika ngasih tahu tentang hal-hal baik, itu tidak hanya berlaku ketika Fatimah dewasa balik selesai, enggak. Jadi berlangsung terus-menerus. Seperti ketika Fatimah ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya dikasih satu khodim, satu pelayan supaya membantuku bantu ngurus dapur karena capek ngadonin roti dan lain sebagainya. Akhirnya Fatimah meminta kepada Rasul pelayan. Apa kata Rasul? Saya kasih sesuatu yang lebih baik dibandingkan itu. Ini kan ngasih nasihat kebaikan. Padahal Fatimah sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, tapi tetap dinasihatin. Dan apa akibatnya? Kita tahu Rasul pernah mengatakan bahwasanya Fatimah termasuk sayyidatun nisa'i ahlil jannah, termasuk penghulunya wanita-wanita penghuni surga. Nah, kesabaran kita ini itu harus berlangsung sampai sejauh mana kita inginkan kebaikan untuk anak kita. Kalau cuman kebaikan yang kita inginkan cuma sedikit, ya sudah, sebulan 2 bulan selesai, nggak usah didik lagi. Tapi kalau misalnya kita pengen kebaikan yang tinggi, yang mana nanti anak kita bisa menyelamatkan kita di surga Allah, atau bisa menjadi syafaat bagi kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya kesabaran itu harus panjang. Jadi didik harus mulai dari bahkan mulai dari milih pasangan sampai nanti milih sekolah, milih pasangan lagi untuk anak-anak kita. Itu harus terus berlangsung kesabaran tadi. Itu prinsip yang ketiga, prinsip yang ketiga. Yang keempat, ya orang tua, sebagaimana kita bahas tadi ya, ada marahil, ada tahapan usia anak. Di tahapan-tahapan usia, orang tua juga harus ngerti berapa kadar maksimal penggunaan gadget untuk anak. Misal di umur orang tua harus belajar, belajar, betul. Nggak boleh kok ya sudahlah, ini orang tua saya juga dulu nggak belajar masalah gadget. Masalah dulu dengan masalah sekarang boleh jadi berbeda. Masalah dulu saja Imam Ahmad mengatakan ini zaman fitnah zaman dulu. Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman Imam Ahmad sudah zaman fitnah. Udah zaman fitnah, sekarang zaman apa ya? Zaman fitnah yang amburadul sekali. Maka orang tua harus terus mengupgrade pengetahuannya, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan yang berkaitan dengan mungkin parenting, metode parenting. Termasuk faktor kesehatan juga harus belajar. Termasuk faktor kesehatan. Berapa tahan sih anak itu maksimal diberikan gadget. Misal mereka ngadep layar di umur 0 sampai 2 tahun tuh enggak boleh megang sendiri, harus dipegang orang tuanya. Ketika usia 2 sampai 5 tahun, mereka juga enggak boleh ngatur sendiri, harus sepakat dengan orang tuanya. Sepakat kamu sepekan cuman boleh 2 jam misalnya. Nggak boleh, selain itu nggak boleh. Jadi anak tuh tahu kadar maksimal. Karena anak di usia itu, sebagaimana kita bahas tadi, itu nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Betul. Dan yang tahu adalah orang tuanya. Harus mereka ngasih kontrol. Kalau nggak ngasih kontrol, ya jangan disalahkan anaknya kalau mereka liar sekali dalam mengoperasikan gadget. Kita nggak pernah ngatur mereka. Jadi kurang lebih demikian. Jadi orang tua harus punya kontrol terhadap tumbuh kembang anaknya. Betul. Nah, ini menarik juga nih Sobat Al-Fatok, bahwa tadi ternyata kesabaran, kemudian usaha, ini harapannya juga akan mempengaruhi sejauh mana anak itu berproses, Ustaz ya. Ustaz, kita nggak boleh ngomong bahwa usaha tidak mengkhianati hasil, Ustaz ya. Karena memang ternyata ada orang tua yang mungkin sudah ikhtiar, zaman sekarang istilahnya mati-matian, Ustaz ya, memberikan sekolah yang bagus, membatasi anak, tapi ternyata qadarullah Allah berkehendak lain, anaknya melenceng seperti itu. Nah, kemudian apa motivasi yang harusnya diberikan dan dipegang oleh orang tua bahwa apapun yang kita lakukan saat ini itu tujuannya bukan untuk merubah anak, tapi memang semata-mata ini perintah Allah, Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus dan susah. Jadi yang pertama yang harus kita pahami dengan kalimat usaha tidak mengkhianati hasil tadi, ada 2 pemahaman yang salah terhadap kalimat ini. Oke, harus diluruskan ini berarti ini. Karena ini kalimat manusia, jadi kalimat manusia itu boleh jadi salah, boleh jadi benar. Betul. Kadang salah di satu sisi, kadang salah di sebagian yang lainnya. Kadang salah cara memahami satu sisi, kadang salah cara memahami sisi yang lain. Salah memahami kalau misalnya dia mengabaikan usaha sama sekali. Jadi nggak ada usaha. Gitu jadi ya sudahlah, ini mau saya usaha, mau saya enggak, mau saya didik, saya enggak. Ya kalau Allah kehendaki jadi orang solih, orang solih. Itu istilahnya apa kalau gitu? Kalau ini termasuk di antara orang-orang Jabriyah ini. Jadi pasrah, bongkoan terhadap takdir. Ini tidak boleh. Jadi orang-orang Jabriyah itu meyakini Allah, meyakini usaha kita tidak ada peran apa-apa sama sekali. Karena dia merasa udah ditakdirkan demikian. Makanya para sahabat ketika diberitahukan tentang bahwasanya kalian akan ditentukan semua kadarnya, bahkan surga neraka juga ditentukan, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, afalanat takilu, kalau demikian kenapa kami harus berjuang?
Atau kenapa kami harus berusaha, kenapa kami harus beramal dan lain sebagainya. Maka Rasul mengatakan fakullun muyassarun lima khuliqalah, segala sesuatu dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Kalau anak ini diciptakan sebagai seorang yang solih, maka orang tuanya akan dimudahkan untuk didiknya menjadi anak yang solih. Begitupun sebaliknya, kalau anaknya ditakdirkan menjadi anak yang buruk, ya orang tuanya kelihatan nanti ogah-ogahan, terus kemudian ngarahkan kepada yang buruk. Ini pasti jalannya ada sendiri. Ini pemahaman yang pertama yang salah. Pemahaman yang kedua yang salah juga adalah kita terlalu percaya pada usaha kita. Jadi yakin banget ya. Terus kemudian mengatakan ini usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini juga pemahaman yang salah. Yang benar adalah itu masuk syirik nggak sih, Ustaz? Oh enggak termasuk syirik. Kecuali sampai benar-benar mengatakan usaha saya ini jauh di atas takdir Allah Subhanahu wa taala, baru syirik. Misal yakin nih udah baru kufur, memilihkan sekolah yang baik, guru yang baik, ustadz yang baik, ini pasti nih jadi anak yang benar nih. Kalau memastikan demikian, tidak ada manusia yang tahu bagaimana hal gaib secara mutlak akan datang. Itu nggak boleh, tidak boleh. Jadi dua pandangan ini terhadap kalimat ini salah. Yang benar adalah kita tetap meyakini usaha sebagai sebuah wasilah, sebagai sebuah jalan. Tapi yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memandang demikian, maka kita akan tenang. Mau kita usahanya seberapapun, ya Allah yang menentukan. Terus kemudian Allah menentukan seperti apa, Allah pasti akan mudahkan jalan saya. Maka kalau demikian prinsipnya akan tenang. Ini yang perlu saya luruskan pertama. Nah, yang kedua, supaya orang tua itu sadar bahwasanya didik anak itu perintah Allah. Tidak ada kaitannya bagaimana hasilnya, tidak ada kaitannya. Perintah Allah. Perintah Allah, yang perintah Allah. Kan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai sekalian orang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian, istri kalian, anak kalian dari api neraka. Bukan hanya diri kita toh, tapi juga anak kita, istri kita dijaga dari neraka. Caranya gimana? Caranya didik mereka di atas jalan yang baik. Itu yang pertama. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita harus paham bahwasanya memberikan hidayah ini Allah. Kan Allah mengatakan ketika Rasul itu berdakwah kepada paman beliau Abu Thalib sebelum atau sepeninggal hampir ketika wafatnya beliau, itu berdakwah tetap mengatakan ya ammi wahai pamanku, atau ya ammati wahai pamanku, kul kalimatan, katakan satu kalimat saja, uhajjulaka biha indallah, yang mana aku bisa berhujah dengan kalimat tadi di hadapan Allah, bahwasanya engkau telah mempersaksikan tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi orang-orang sekitar Abu Thalib mengatakan, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Maka tidak jadi. Ketika meninggal, maka Rasul mengatakan, aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu kalau Allah izinkan. Maka Allah menegur beliau dengan turunnya satu ayat yang mana Allah mengatakan, tidak selayaknya bagi seorang yang beriman memintakan ampun untuk orang yang kafir. Orang kafir. Dan sungguhnya Allah yang memberikan hidayah, engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, dan Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang dicintai. Jadi anak kita ini orang yang kita cintai, kita pengen kebaikan untuk dia. Istri kita orang yang kita cintai dan kita inginkan kebaikan untuk dia. Tapi yang kita bisa cuma ngasih hidayah dilalah namanya. Hidayah dilalah, bukan hidayah taufik. Kalau hidayah taufik semuanya karena Allah. Tapi hidayah dilalah dakwai mereka. Terus ada usaha loh mereka, usaha didik mereka. Itu bagian kita. Tapi bagian untuk kamu ini mau nggak sih jadi orang baik? Kamu mau nggak jadi orang solih? Mau nggak jadi orang soleh? Itu bukan urusan kita. Nah, kalau kita tahu porsi kita di sana, porsi kita di bagian hidayah ini, maka kita akan tenang. Tidak peduli hasilnya seperti apa, yang penting kita sudah berusaha, minta kepada Allah. Terus kemudian mau hasilnya dijadikan Allah mudah menjadi anak yang solih, mau jadi anak yang tidak solih, ya tentu harapan kita menjadi anak yang solih. Tapi kalau pun tidak jadi anak yang solih, ya itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kan kita sudah melaksanakan sunatullah, dan melaksanakan sunatullah termasuk di antara perintah Allah. Ya sudah, kita jalankan sunatullah. Kita mau lapar ya, kita mau kenyang ya makan dulu, kita mau terpuaskan dahaga kita ya minum dulu. Maka kita mau jadi anak kita jadi anak solih, ya kita didik mereka aja. Adapun hasilnya wallahu ta'ala kita tidak tahu. Nah, kalau sudah demikian, maka kita ingat satu hadis Nabi yang mana beliau mengatakan, annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, segala sesuatu yang takdirkan untukmu tidak akan pernah meleset. Anak ini kalau takdirkan anak yang solih yang bisa menyelamatkan kita, maka tidak akan pernah meleset. Tidak mungkin antum mau kita nih sebejat apapun, mohon maaf misalnya kita ini misalnya orang yang tidak paham agama sama sekali, masa anakku bisa jadi anak yang solih, masa anakku bisa jadi anak yang hafal Quran, bapaknya saja nggak bisa baca Al-Quran misalnya, ya tidak tahu. Yang penting kita sudah kasih jalannya. Betul. Allah yang berkuasa. Annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, segala sesuatu yang takdirkan menimpamu tidak akan pernah meleset. Tapi sebaliknya, annama akhta'aka lam yakun liyusibak, segala sesuatu yang takdirkan tidak pernah menimpamu, ya tidak akan pernah engkau dapatkan. Mau kita ngoyo, kita ini saya ini hafid Quran, istri saya itu hafidh Quran, anak saya pasti hafidh Quran, tidak mungkin.
Itu bukan kuasa kita. Baik Ustaz, Masya Allah. Ini menarik ya, karena memang yang harus dijadikan pegangan dan juga pelajaran bagi para orang tua nih ya. Baik Anda mungkin yang akan menikah, sudah dikaruniai anak, atau mungkin yang sedang dalam proses untuk berikhtiar seperti itu. Ini harus dijadikan pegangan bahwa memang sekeras, semewah, sebanyak apapun usaha kita sama sekali tidak bisa Ustaz ya untuk menentukan bagaimana takdir anak ini ke depan seperti itu. Jadi ketika mungkin realita tidak sesuai dengan ekspektasi Ustaz ya, ini nggak boleh sebagai orang tua lantas membenci anaknya, memaki-maki anaknya, atau bahkan piye toh sudah disekolahkan, sudah arahkan ke sini tapi masih seperti itu, nggak boleh Ustaz ya. Seorang muslim tuh enggak terpaku pada satu kondisi yang membuat dia terpuruk. Jadi ada kondisi yang membuat dia kecewa, ya langkah dia bukan mengutuk kecewaan tadi enggak. Tapi langkah dia adalah mencari solusi bagaimana supaya kecewaan tadi beralih menjadi kebahagiaan. Kalau anaknya jadi anak yang enggak baik setelah dididik lama, ya berarti tugasmu mendidik belum selesai. Masih panjang. Berarti nggak boleh berhenti di situ Ustaz ya. Bahkan kalaupun seandainya anak sudah menikah, kan orang kadang sudah menikah atau urusan suaminya. Tidak demikian, ya tugasmu sebagai seorang keluarga ya nasihatin. Tetap mengingatkan Ustaz. Terlepas dari apakah kesalahan yang dilakukan dia itu berimbas ke kita atau enggak, yang penting kita mengingatkan sebagai seorang muslim. Misalnya ngelihat antum berbuat salah, ya anak tugasnya ngingetin. Antum ngelihat anak berbuat salah, itu tugas antum ngingetin. Sama sebagaimana. Apalagi orang tua dengan anaknya. Ustaz, ya. Oke, baik. Ustaz, terakhir nih ya, poinnya adalah saya pernah mendengar bahwa seorang anak itu adalah peniru yang ulung. Dalam artian terkadang anak itu nggak dengerin Ustaz, yang orang tua omongin itu nggak dengerin. Tapi ketika orang tua melakukan atau mencontohkan sesuatu, anak tuh langsung ngikut. Misalnya ketika orang tuanya buang sampah di tempatnya, anak tuh ngikut. Orang tua tiba-tiba naruh barang sembarangan, anaknya ngikut secara tidak langsung. Dan ternyata pendidikan tentang membesarkan anak ini juga dicontohkan Ustaz oleh Nabi kita Muhammad SAW Ustaz ya. Kemudian Ustaz, mungkin apa yang bisa menjadi pegangan Ustaz ya, bahwa ternyata anak tuh peniru yang ulung, dan kita balut dengan kemampuan seorang orang tua dalam mendidik anak ini, bahwa semuanya itu tidak bisa seperti yang tentu disampaikan instan Ustaz ya. Gimana Ustaz? Taib. Yang pertama, betul ya, anak itu peniru yang ulung. Buktinya kalau misalnya kita ngajarin anak bicara, yang mereka tirukan tuh gerak bibir kita dulu. Mangap, terus kemudian mingkem, terus kemudian mohon maaf mencucu, dan mereka niru. Tapi apakah suaranya sama? Enggak. Belum tentu Ustaz. Belum tentu. Cuman a, i, u, a, cuman gitu aja. Enggak ada suara yang jelas. Kita ngomong coba tirukan api, yang mereka ngomong cuman niru mangapnya saja. Itu diantara bukti bahwa anak niru orang tua secara zahirnya dulu. Yang terlihat ya. Yang terlihat dulu. Entah bagaimana nanti hasilnya, ya nanti tirunya. Anak bisa niru ngetiplek dengan perkataan orang tua mengatakan api, nizar misalnya. Itu kan nanti setelah umur sekian. Tapi di umur-umur awal ya masih manggilnya dan lain sebagainya. Tapi nggak berhenti kan orang tua ngajarin kan? Terus menerus. Nah, yang kedua, ada satu ayat di dalam surah Al-Kahfi yang mana ini menceritakan tentang dua anak yatim yang oleh Nabi Khidir itu dihancurkan tembok rumahnya. Nah, kenapa kok dihancurkan? Karena di bawahnya itu tersimpan harta peninggalan kedua orang tuanya. Dan di dalam ayat itu Allah Azza wa Jalla mengatakan wa kana abuhuma sholiha. Bahwasanya anak keduanya ini, kenapa kok dua anak yatim mendapat kemuliaan dari Nabi Khidir, melalui Nabi Khidir, yaitu dengan mendapatkan harta peninggalan orang tuanya diangkat lagi. Maka Allah mengatakan wa kana abuhuma sholiha. Kedua orang tuanya adalah orang-orang yang solih. Para ulama mengatakan abuhuma ini adalah orang tua yang maksudnya nenek moyang yang jauh sekali. Nenek moyang yang soleh ini memiliki dampak terhadap anak-anak mereka. Jadi kalau misalnya pengen anak kita jadi baik, jadikan dulu diri kita menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh kan bukan orang yang omongannya baik saja, tapi tingkah lakunya baik, tutur katanya baik, dan lain sebagainya. Itu orang-orang soleh. Maka dimutlakkan istilah orang soleh itu kalau tutur katanya bagus, terus kemudian tindak tanduknya terpuji, terus kemudian semua perilakunya kalau ditiru itu nyenengkan. Itu namanya orang-orang soleh. Makanya anak mereka juga menjadi anak yang soleh, anak yang soleh. Jadi kalau misalnya pengen jadi anak kita jadi anak yang baik, yang perlu diperhatikan orang tuanya adalah jadikan diri kalian menjadi orang-orang yang soleh dulu. Jangan berharap anak kita jadi anak yang solih, anak yang solihah, tapi orang tuanya ya sudahlah.
Yang penting kan sukses, saya gitu sudah ya. talkin anak saya sudah ngajarkan zikir pagi petang, tapi orang tua tidak pernah kelihatan zikir pagi petang. Cuman ngajarkan saja. Yang ngajarkan paling ya bertahan berapa lama sih ngajarkan itu. Paling cuman ngajarkan pagi tok 1 jam, tapi nggak pernah kelihatan orang tuanya zikir pagi petang. Ngajarkan baca Al-Qur'an. Ketika anak sudah bisa baca Al-Qur'an, tidak pernah kelihatan orang tuanya baca Qur'an. Nah, dari mana anak bisa mempertahankan status kesolihannya kalau ternyata orang tuanya tidak solih dan juga tidak solihah. Jadi itu prinsip yang harus dipegang oleh oleh para orang tua. Jangan sampai mereka ingin kebaikan untuk anak mereka saja, tapi mereka abai dengan kebaikan mereka sendiri yang seharusnya yang sejatinya itu yang anak-anak mereka tiru, bukan sekedar omongan mereka saja. Itu masuk dakwah yang utama untuk diri sendiri nggak sih Ustaz? Dalam pemahaman itu nggak sih? Maksudnya? Kan kita harus mendakwahkan sesuatu itu yang mengamalkan diri kita sendiri dulu betul, gitu loh. Betul. Kan ketika Allah menegur di dalam beberapa banyak ayat dalam Al-Qur'an, ketika Allah menegur orang Yahudi, kan orang Yahudi termasuk orang yang maghdub. Orang maghdub itu kan orang yang dibenci oleh Allah karena mereka punya ilmunya tapi tidak mengamalkan. Maka dalam beberapa ayat Allah menegur mereka dengan mengatakan atamuruna nasa bil birri. Apakah kalian merintahkan kebaikan? Merintahkan kebaikan gampang. Mas Izar tolong sholat sunnah Mas. Gampang merintahkan kebaikan. Mas siapa tolong sholat witir. Gampang merintahkan. Jadi ustadz terus kemudian ngomong gampang. Atamuruna nasa bil birri, kalian merintahkan manusia kepada kebaikan. Wa tansawna anfusakum, sementara kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Wa antum tatluna alkitab, sementara kalian ada Alkitab, yaitu Taurat di sisi kalian. As-Sa'di mengatakan ayat ini juga berlaku bagi orang yang beriman, yang mereka ada Al-Qur'an, ada hadis, tapi diri mereka hafal, tapi tidak pernah diamalkan. Begitupun ketika Allah menegur dalam ayat yang lain, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, engkau berkata sesuatu yang tidak kalian lakukan. Jadi ngomong pandai ngomong, tapi tidak pandai melakukan, ini juga Allah benci. Jadi orang tua juga sama. Kalau pengen kebaikan untuk anak, maka ya dakwah untuk kalian sendiri. Jadi jadikan diri kalian menjadi orang yang solih. Terus kemudian kalau kalian tahu sesuatu kebaikan, amalkan, maka ya insya Allah anak kalian jadi anak yang baik. Amin Ustaz ya. Jazakumullah khairan Ustaz ya. Ya, semoga obrolan singkat kita Sobat Al-Fadis ini menjadi pegangan utama bagi para orang tua, bahwa perjalanan mendidik anak itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang singkat ya. Dan apalagi tantangan zaman now, kalau dulu aja bilangnya udah zaman fitnah Ustaz ya. Apalagi zaman sekarang seperti itu dengan adanya fitnah teknologi, gadget dan lain sebagainya. Semoga kita tetap punya benteng, tetap punya batasan, dan kuncinya adalah belajar. Belajar itu akan menyelamatkan kita dari segala sesuatu. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di Al-Fatah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Al-Fatah. Let's talk.